Ya, ketemu lagi nih di Speedlit 14 ya. Dan di sini gue mau bilang di saat mungkin lu kalau ini gue uploadnya jam 6 pagi waktu Indonesia ini kita masih siang ya. Tapi uniknya ini walaupun sama-sama di US nih sama senior gue ini kita beda 3 jam. Kayak Indonesia ya, Indonesia beda 1 jam tuh di area waktunya karena di sini juga sama. Kenapa beda? Lu bisa bayangin kalau gua di posisi US itu di tengah ya, Midwest lah bisa dibilang gitu ya. Di Kentucky. Dan senior gue ini di California itu di barat gitu loh, dan kita beda 3 jam. Di gua jam 4 sore, di senior gue ini masih jam 1. Kita sambut dulu ya Kang Agil Wibowo, biasa gue panggil Kang Agil sih. Halo Kang, Halo, halo, halo Rit. gimana Kang, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau Ya. mungkin kalau di Indonesia makan siang tuh nasi sama soto ya kan. Nah sekarang gue mau nanya nih buat viewers gue, makan siang di sana kan biasanya apa? Makan siang di sini nggak ada menu yang jelas ya, jadi biasanya Oke. ganti-gantian aja. Kadang Hmm. buah, kadang nasi, kadang iya, jadi bebas aja sih. Dan yang paling jelas masak sendiri kan ya, nggak ada beli di luar ya, kayaknya. Bener nggak? Kalau kadang-kadang kadang-kadang beli di luar, jadi Oh kalau kadang ada beli yang juga. kelas yang dari pagi sampai malam, Oh iya nah hari pasti Senin dong. gue biasanya beli di luar karena Oh iya iya itu iya. kelas pagi Pagi. sampai jam 9.20 malam. Oh baik baik. Jadi kalau padet ya beli gitu kan ya. Tapi mungkin agak seringnya masak ya. Karena gue ngerasain sering Iya, masak. lebih Bener seringnya ya? bawa bekal. Bawa bekal. Cuman Senin aja, Oke Kang. semester ini cuman Senin aja yang beli di Senin luar aja ya biasanya. yang cukup padet ya. Oke. Thank you Kang. Nah ini penasaran juga nih pasti viewers gue ya. Kang Agil kenapa tiba-tiba nyampe US? Kang Agil ini siapa gitu kan. Nah kalau gue cerita bisa aja panjang tapi nanti ceritanya. Jadi gue persilakan Kang Agil buat intro ya. Gue kasih 1 menit. Gue siapin dulu. Dan silakan Kang Agil. Oke, jadi halo teman-teman semuanya, saya Agil. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di University of Southern California di LA, jurusannya International Public Policy and Management. Jadi, eh, gue mulai tahun 2021 dan ini adalah semester terakhir gue di Amerika. Ah, terus dulu ketemu sama Farid, pernah beberapa kali ketemu sama Farid, tapi pertama banget itu waktu diklat Stapala di kampus STAN. Kita sama-sama peserta diklat, tapi si Farid ini nggak lanjut karena Iya, suatu iya. hal. Terus kita ketemu juga waktu event di Bali, IMF Ya. World Bank, dan terakhir-terakhir itu sebelum berangkat ke Amerika di Ed Amerika untuk ngambil course TOEFL sama GRE. Ini rajin banget ya, anak. Pelajari. Thank you, Kang Agil. Dan guys, Tapala itu intinya klub pecinta alam. Nah, kira-kira gitu ya Kang ya. Jadi Mhm. komunitas pecinta alam di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan setelah tadi dengar-dengar ternyata bener juga udah 3 kali berarti kita ketemunya Kang ya. Di Stapala tadi, Stapala, pecinta alam. Terus annual di meetings, LO, Annual iya, Meetings 2018. Nah, pas mau sekolah nih gitu ya, sebelum pandemi kita di Amerika ketemu lagi Kang ya. Karena ada iya, voucher kita gratis. Amerika. Karena ada voucher gratis TOEFL dan IBT gitu kan. GRE. GRE juga, jadi dua tuh kan. Dan gara-gara itulah guys, terakhir itu momennya sebelum pandemi dapetin voucher, tes gitu ya, dan apply beasiswanya, dan dapat LOA kampusnya, makanya Kang Riel nyampe juga ke US gitu, sama kayak gua, Mhm. cuma beda beasiswa aja sebenarnya. Dan sekarang dan kayak kita mulai bareng, beres juga bareng di semester akhir ini. Gitu guys Iya, kira-kira. Ya, oke, Kang. Intronya udah, nah sekarang gua sama viewers gue penasaran. Kalau ngomongin leadership, nah gue nungguin nih, Kang Agil bakal cerita bagian mana? Karena gue tahu banyak pasti Kang Agil nih, cerita-cerita leadership. Gue kasih 2 menit, boleh kan ya? boleh. Boleh ya. Oke. Iya, Gue akan mulai dengan kata-kata speed lead ala Kang Agil. Jadi kalau begitu gue udah bilang itu, timer udah muncul, Kang Agil langsung cerita. Oke, siap. Speed lead ala Kang Agil. iya. Tentang leadership menurut gue pengen minjem.
kata-katanya dari Profesor Arnold Casali ya, itu yang buku beliau Self Driving. Jadi menurut gue itu bagus banget bukunya. Dan gue juga pernah ikutan course-nya di Indonesian X. Itu gimana kita um, bisa memanage diri kita sendiri dulu. Jadi sebelum kita ngelit yang lain, kita lead diri kita sendiri dulu. Jadi kita jadi driver untuk kita sendiri. Kita tahu kita mau kemana, kita mau ngapain, dan kita tahu cara menggapai apa yang kita mau. Itu sih menurut gue. Dan akhirnya itu juga gue implementasikan ke kehidupan gue sendiri. Jadi contohnya nih, gue pengen ke Amerika. Gue tahu kalau gue pengen ke Amerika. Dan bagaimana gue harus ke Amerika, dan gue tahu juga, jadi mulai dari tahun 2017, itu sekitar 3 tahun sebelum berangkat, gue udah mulai approach ke beberapa profesor untuk nanya-nanya program, apakah gue cocok di kampus mereka, kemudian udah mulai nyiapin GRE dan TOEFL, dan lain sebagainya untuk ke Amerika. Dan udah mulai tuh ikutan kelas-kelas diet Amerika, mentorship program dulu ya, mulai dari bikin aplikasi, uh, dan lain sebagainya. Jadi menurut gue itu sih yang berkesan banget tentang leadership di hidup gue sendiri. Jadi mulai dari diri gue. Diri Jadi sendiri enggak, kan gitu kan. yes, mulai dari diri Oke, masing-masing. siap. Thank you Itu Kang. kira-kira, Ya, concise ya. Memang lulus ke Amerika kelihatan dari jawabannya singkat, padat, dan mungkin ini kuliah udah 2 tahun dia juga ngerasain kan ya betapa concise ya orang-orang bule ini ya kalau ngomong ya. Jadi ke bawah kayaknya. iya kayaknya pas waktu, Iya gak sih? jadi di sini kebetulan gue juga Nah, itu betul. part-time di namanya Metrans Transportation Consortium. Oke. Jadi itu Mhm. semacam, sebenarnya itu konsorsium yang isinya tuh bikin penelitian di bidang Oh, transportasi, kemudian research ya Kang ya. Mhm. Mhm. research, Ya, ya, Kang. sustainability, dan electric vehicle. Jadi gue kayak, Oke. menurut gue yang memperkaya pengalaman gue kuliah di sini adalah kerja. Kerjanya itu ya, internshipnya itu Ah, Kang ya kira-kira ya. iya, kerjanya itu yang bikin Dan- wah seru banget nih kerja di Amerika. Oke. Nah, sip. Thank you Kang. Gue pengen lu tambah lagi ceritanya, tapi karena janji gue sama viewers gue ini concise, gue akan mulai 2 menit gue. Oke Kang ya. Nah, Oke. sip. Sekalian aja. Tadi kan lu bilang yang paling menarik adalah pengalaman kerja sama orang luar di sana, ya kan? Bisa ada orang US-nya mungkin ya, ada juga mungkin international students atau foreigner yang lain di sana itu. Nah, langsung simple. Akan ngelihat leadership mereka, cara kerja mereka, apa yang beda sama yang ada di Indonesia sepanjang yang akan tahu. Silakan ya. Oke, jadi bedanya itu, kebetulan ini kebetulan aja nih, bos gue Ya, itu ya. nggak micromanaging. Dia jadi kita udah tahu job desk kita apa, dan Mhm. kebetulan gue orangnya inisiatif. Jadi Mhm. gue bisa menjabarkan sendiri kira-kira gue harus ngapain di hari apa, dalam Oke, seminggu ngapain aja. Jadi oke. udah gue bikin jadwalnya sendiri, dan dia nggak Mhm. perlu uh, nanya-nanya setiap hari gitu. Dan Oke, setiap uh, 3 bulan sekali kita ada meeting. oke. Bos gue cuma nanya, uh, kerjaan lu ada masalah nggak di kerjaan lu? Kira-kira apa Oh, masalah isu ya. yang ada Mhm. sehingga gue bisa bantu? Jangan sampai Mhm. lu Mhm. punya masalah, lu simpan sendiri, dan nanti saatnya boom, beneran jadi Oke, masalah. berdampak yang lain, gitu kan ya. Iya, omongin potensi-potensi masalah sebelum dia beneran jadi masalah. Jadi kita Menarik, berani ngomong. menarik. Oke. Nah, gue coba kaitin sama yang lu sampaikan di awalnya, walaupun waktunya habis, nanti gue akan close dulu, tapi akan gue lanjutin komen gue ini yang kedua. Nah, Kang, tadi kan lu bilang di bagian pertama itu ada yang namanya leading itu mulai dari diri sendiri, gitu ya. Self-driving, bisa dibilang kayak gitu. Dan lo ngerasain di sebelum berangkat ke US, pada saat studi di US, dan juga tadi pas pengalaman kerja bareng sama foreigner ya, sama orang Hmm. US juga. Nah, maksud gue adalah pada saat self driving itu kan pastinya nggak mulus-mulus aja ya. Kenapa gue sampein ini? Karena kan pada saat
ngomongin driving itu, berkendara, itu kan nggak selamanya mulus ya. Ada aja jalannya rusak, ada aja mobil yang mogok, ya kan? Itu ngomongin kendaraan loh. Nah ini Ya sekarang benar. self driving, ngomongin diri sendiri gitu kan. Kendala apa Kang yang sempat akan ngerasain pada saat self driving, challenge apa, dan gimana Kang tackle-nya nih? Coba satu aja. Oke, satu. Ini pengalaman gue nih. Eh, Biasanya tuh anak-anak Indo, mungkin ya, ini pengalaman gue sendiri, bukan anak Indo, sorry. Pengalaman pribadi gue, nggak tahu kenapa, menjelang winter, pokoknya kita mulai jadi Hmm. dari summer ke winter itu kan beda suhunya tuh drastis Iya, banget. iya, iya, iya. Langsung dingin zret gitu. Nah itu tuh nggak tahu kenapa itu secara psikologis kitanya langsung drop. Jadi Iya, gue ngerasain dua kali tahun lalu sama 2021 sama 2022 oke. itu ada masa yang gue nggak pengen ngapa-ngapain. Oh, kayak mager Jadi gitu gue gak sih kan? Ya, mager gitu kayak gak sih? Iya, 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 iya. jadi kayak apa ya? Nah momennya tuh pas mirip-mirip tuh. Jadi eh, awal early winter Oh, nggak pengen ngapa-ngapain jadi kayak diem aja. Bahkan tugas kuliah tuh sempat gue nggak bikin seminggu karena gila ya. Mhm. i- Iya, iya iya, jadi iya, kita iya. kayak nge-freeze Iya, 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 iya. nge-freeze. Nah, Oke, itu ya mungkin memang udah saatnya nge-freeze sebentar. Itu kayak rehat. oke. Tapi di waktu yang nggak tepat sebenarnya di tengah-tengah perkuliahan. Cuman akhirnya gimana gue handle itu, gue inget-inget lagi tujuan akhir gue ngapain. Hmm, Gue oke. gue inget-inget lagi gue harus Iya, nyelesain iya, iya. kuliah ini dengan baik. Iya, iya. Jadi inget inget goals-goals kita jangka panjang. Itu sih yang bisa Oke, bikin kita up lagi di tengah-tengah keterpurukan kita. siap, siap. Key poinnya adalah momentum itu memang nggak setiap saat, gitu kan? Itu Mhm. juga kita kita yang tahu, dan itu juga nggak semuanya dalam kontrol kita. Makanya ada suka yang disebut external factor kan, ya tadi cuaca, gitu kan ya, dan yang lainnya, gitu kan. Dan pada saat faktor itu muncul atau berhadapan nih sama kita, ya tadi kan, mungkin stop sebentar nggak apa-apa gitu kan ya, pause nggak apa-apa gitu. Tapi Mhm. ingat bahwa kita ada goal akhir, ada end game-nya. Gimana ke caranya ya? Kalau mentok ya melipir gitu kan. Jadi nggak mentok diem lah, nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Kira-kira gitu kan ya pesannya ya. Iya. Keren sih. Cakep nih. Oke, kan intro udah, ya kan? Cerita tadi udah, self driving. Jadi topiknya sampai tadi terakhir pengalaman tackle winter blue ya. Ini nggak sih? Gue lupa istilahnya ya. Jadi kayak suka ada momen yang memang pas winter itu kita kayak ya mager aja gitu bawaannya, gitu kan? Dan Mager, kita juga pengen bengong, terus ngomong, bertanya-tanya dalam otak jadi kayak kayak orang-orang overthink, iya, 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 kayak kenapa gue di sini, gue ngapain di sini, kenapa sih gue harus susah-susah belajar ya menjalani kan, hidup seperti ngerjain ini gitu. tugas, iya, iya, benar, benar, benar. Oke, dapat gitu kan. Oke, nah sekarang kita masuk ke konklusi nih Kang ya, dan ini enak banget nggak pakai waktu nih Kang. Jadi kalau gua tanya gitu ya, pada akhirnya kan, kalau ini viewers gua kan ada yang mungkin apa pengen banget juga sekolah keluar gitu ya, tujuannya satu, untuk misalnya jadi diri yang lebih baik, a better person, atau bahkan mungkin goal dia adalah ingin jadi leader gitu kan someday, kira-kira gitu ya. Nah, simpel kan pertanyaan gua, apa sih yang perlu dilakuin, baby step-nya itu untuk jadi seorang leader yang oke menurut Akan? Menurut gue sendiri adalah seseorang harus tahu apa yang dia mau. Jadi eh, kuliah di luar negeri itu sebenarnya bukan tujuan utama, tapi ini adalah hal yang bantu lu buat berkembang dan mempermudah lu untuk mencapai tujuan lu. Jadi bukan bukan tujuannya sendiri, ini adalah sarana untuk lu mencapai tujuan sebenarnya. Dan waktu gua ke sini, eh, gua apply ke sini di setiap aplikasi-aplikasi gua nggak, ya gua nggak bilang juga gua mau kuliah di luar negeri, tapi gua pengen ini itu dan ini dan itu. Dan dengan kuliah itu akan membantu gua untuk memahami hal-hal teknis untuk mencapai tujuan gua. Contoh misalnya, jadi dulu gua waktu ngelamar di USC, gue pengen belajar mengenai social innovation dan social entrepreneurship. Dan gue sebelum kuliah mulai, gue udah tahu gue pengen ngambil mata kuliah apa, dosen yang pengen gue kejar siapa. Karena gue jujur, gue milih dosen. Jadi mata kuliah gue milih, dosen gue milih emang dosen-dosen bintang. Jadi dari awal gue pengen itu. Dan gue pengen berada di circle mereka.
Jadi dimulai dari visi gitu ya, pengennya apa, sebenarnya gitu ya. Terus Mhm. siap, tadi baik lagi ngomongin self driving gitu ya, siap ngedrive diri sendiri sampai kuliah, sampai ke tempat yang memang pas gitu ya. Dan kebetulan akan tahu tempat yang pas itu di US, di USC khususnya ya, dengan profesor yang udah di observe dulu nih sebelumnya, untuk Iya. cerita tadi tentang course yang memang akan interest. Kira-kira gitu kan ya. Mhm. Jadi research sebelum kuliah itu lebih banyak kayaknya. Oke. Cakep. Jadi nggak cuma pengen, tapi research juga atau riset juga itu penting banget gitu ya. Dan itu Heeh. saling melengkapi ya, keinginan sama persiapan, kira-kira seperti itu. Oke, Mhm. sip. Kang Agil, pengennya gue ngobrol lebih panjang karena jarang juga gue ngobrol sama Kang Agil walaupun sama-sama di US karena masing-masing punya schedule. Tapi segini aja udah, insight-nya udah membagongkan kalau bahasa guanya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini manfaat ya, pasti manfaat sama sama viewers gue yang khususnya yang lagi persiapan misalnya keluar, kira-kira seperti itu. Kuliah di luar negeri. Oke Kang Agil, sehat-sehat sama keluarga di sana, lancar-lancar kuliahnya di Siap. semester terakhir. Nanti mudah-mudahan kita Sama-sama. bisa ketemu ya pas nyampe di Indonesia. Oke, siap. Oke Kang Agil, makasih ya. Sampai ketemu lagi guys di episode selanjutnya. Bye. Bye.